Terus aku dilarikan ke rumah sakit. Tanggal 12 anakku lahir. Nah, pas anakku lahir itu di bagian luar itu ada suara laki-laki. Dia tuh kayak ngerang-ngerang gitu, kayak ngerang kesakitan. Kayak gitu. Berapa kali itu kedengeran, aku cuman doa aja kan. Doa jangan ganggu, jangan ganggu, jangan ganggu. Pas aku buka, ternyata di balik itu ada pocong yang lagi ngintip kayak gini. Nah pas malam itu, sekitar jam 2 tengah malam, aku kebangun karena aku nyium kayak bau busuk, bangkai busuk gitu. Aku kebangun terus aku lihat ke pintu. Di situ sudah ada perempuan berdiri di situ, senyum. Terus aku bilang, mau apa? Jangan masuk, pokoknya kamu jangan masuk. Ketakutan kan aku kan. Akhirnya yang dia lakukan, badannya masih posisi berdiri di situ, tapi lehernya manjang sampai ke atas anakku. Terus dia gini, cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri edisi Semarang. Dan hari ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor di rumah tempat tinggalnya sampai saat ini. Dan gue bilang banyak banget ini kejadian horor yang serem-serem banget. Tapi sebelumnya kita sapa dulu orang yang di sebelah gue. Udah ada Mbak Rachel. Halo Mbak. Halo. Iya, akhirnya ya kita baru ketemu ya. Kenalnya udah lama Mbak ya. Iya. Dan baru ketemu di Semarang ini. Nggak sah kalau kita ke Semarang nggak ketemu Mbak Rachel. Thank you Mbak ya. Sama-sama. Udah mau ketemu kita. Terima kasih udah ngundang. Thank you banget pokoknya udah datang dan mau nyeritain ini. Mbak, ini katanya mau nyeritain kejadian horor di rumahnya. Iya. Yang sekarang berarti yang Saat ini masih ditempatin. saat ini masih ditempatin. Oke Mbak, pertama kali nempatin rumah itu tahun berapa? Tahun 2002. Tahun 2002, itu udah lama banget loh. Dan sampai sekarang masih di situ ya sama keluarga. Ya. Dan katanya ada kejadian yang nggak enak nih Mbak ya. Betul. Ada Itu kejadian gimana Mbak maksudnya Mbak? Yang nggak enaknya itu yang nggak ngenakin sampai sekarang yang nggak bisa dilupain sama Mbak Rachel. Ya, kejadian di situ aku bisa katakan bokap meninggal nggak wajar sih kalau aku bilang. Di rumah ini? Kejadiannya memang di rumah itu. Oke. Dan sebenarnya sih banyak terjadi gangguan-gangguan ya yang ada di rumah itu. Gitu. Yang ngalamin tuh banyak ya? Apa? Sebenarnya yang ngalamin sebagian besar aku. Mm-mm. Tapi adikku pernah ngalamin, mamaku juga pernah ngalamin, papaku juga. Iya. Ini ditahan dulu Mbak ya ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Mbak Rachel, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada ini skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang ya. Oke Mbak Rachel, ini langsung kita mulai ya Mbak ya ceritanya. Ceritanya itu dimulai di tahun 2002. Pada saat itu papa kasih tahu kalau misalnya kita mau pindah ke salah satu kota yang ada di Jawa Tengah yang saat ini kami tempatin. Cuman masalahnya itu masih berupa tanah. Jadi memang dulu orang tua tuh punya cita-cita untuk membangun rumah sendiri. Ini waktu itu memang
bokap kan menjelang pensiun ya. Jadi kan rumah yang sebelumnya itu adalah rumah dinas yang mungkin ceritanya sudah ada di beberapa channel YouTube. Ya. Rumah dinas yang angker itu. Nah, kemudian setelah selesai teken kontrak untuk jual beli tanah itu, kami anak-anak dibawa ke sana. Dan ternyata di situ memang ada kayak tiang listrik. Nah, di sebelahnya tuh ada pohon. Yang aku lihat pertama kali adalah ada sosok laki-laki dengan jerat tali di lehernya. Oke. Kayak gitu. Terus aku bilang sama papa kan, Pak, kayaknya nggak usah beli tanah ini. Waktu itu aku belum tahu kalau tanahnya udah dibeli. Terus papa tanya, emang kenapa? Kayaknya nggak bagus deh kalau kita mendirikan rumah di situ. Kenapa? Dia bilang, nggak, aku nggak mau. Pokoknya tinggal di situ aku nggak mau. Kita cari rumah aja, kecil nggak apa-apa, tapi jangan di tempat itu kita mendirikan rumah. Cuman akhirnya mama kan bilang, kontraknya udah selesai, kita sudah beli rumah itu, sudah beli tanah itu, sorry. Ya sudah, mau gimana lagi? Akhirnya dibangunlah rumah di situ. Itu luas tanahnya 1908 meter persegi. Dan kita bangun rumah itu sekitar 300 meter persegi, di mana sisanya adalah taman. Kemudian makin lama kami tinggal di situ, banyak suara-suara misterius, bau-bauan yang aneh. Bau-bauan yang aneh itu yang pasti semua orang tahu, kadang bau wangi, kadang bau busuk. Suara-suara itu suara apa, Mbak? Suara-suara tuh manggil salah satu anggota keluarga. Gimana itu ceritanya? Kayak misalnya manggil aku gitu, Hel, tapi kayak ada desau anginnya gitu loh. Hel, kayak gitu. Itu kejadian pas Mbak lagi ngapain waktu itu? Aku lagi sendirian di rumah. Lagi sendirian di rumah waktu itu. Papa mamaku kan kakak-kakakku udah pada nikah nih. Adikku yang belum nikah, adikku saat itu dia pergi sama temennya. Aku sendirian di rumah, orang tua pergi. Dan aku memang terbiasa tinggal sendirian di rumah, gak ada masalah apapun sebenarnya, aman. Cuma sering kali ada suara kayak gitu. Aku noleh kan. Nggak langsung aku jawab iya gitu, nggak. Karena aku sadar aku di rumah sendirian. Aku lihat lagi bikin minum nih, tiba-tiba pas aku balik gini, itu minuman kopiku sendoknya gerak sendiri, gitu. Aku cuma bisa diem, shock ya. Aku cuma bisa diem. Aduh, kapan orang tua pulang? Terus aku bilang, ya cukup, makasih ya, sudah. Habis itu sudah berhenti. Dan berhentinya tuh kayak berhenti yang bukan berhenti diem gitu, nggak, berhenti yang kayak dibanting, plak, kayak gitu. Dah, makasih, aku cuma bilang gitu. Aku ambil, biarin. Aku ambil kayak gitu. Terus habis itu aku masuk kamar. Itu kejadian sudah beberapa waktu kemudian. Jadi ini banyak sekali kejadian yang mungkin kepotong-potong, singkat-singkat kayak gitu ya. Dan seringkali di saat aku memang sendirian di rumah itu. Jadi kejadiannya waktu itu, waktu aku ada di teras samping, kan teras ada dua, depan sama samping kan, memang ada dua gitu. Waktu di teras samping itu aku kan suka banget aku duduk di situ. Mejanya sama persis kayak meja ini. Ini bulat gini ya? Bulat kayak gini, marmer kayak gini. Aku duduk kayak gini. Jam berapa waktu itu? Sekitar jam 6:30 lah. Oh, baru maghrib nih, pas maghrib. Tapi udah sepinya minta ampun di situ. Di bagian belakang kan kandang dogi kan, ada 4. Terus di bagian sebelah sana tuh taman kayak gitu. Dari ekor mataku itu aku lihat, kok ada yang berdiri ya? Aku noleh kayak gini, nggak ada. Terus aku gini lagi, ada yang berdiri. Tapi tiap kali aku abis kayak gini terus gini lagi, dia makin lama posisi makin deket. Kan kelihatan ya kalau makin deket gitu. Aku giniin, nggak ada. Dan herannya, dogi-dogi nggak ada yang melolong. Itu yang aku heran. Nggak ada satupun yang melolong. Jadi mereka semua diem. Cuman mereka memang ngelihat kayak siaga gitu loh. Okay. Kayak posisi mau nyerang gitu. Mereka siaga. Aku kan ngerti. Jadi aku liatin mereka berdiri gitu. Berdiri tegang gitu kan. Wah, ada apa nih ya? Aku gini lagi. Posisinya makin deket. Sampai akhirnya deket kayak gini. Aku sengaja nggak noleh kan. Terus dia gini. Orangnya sama.
Aku cuma diem kayak gini kan, terus iya kamu ada di situ, pergi ya gitu. Aku tahu kamu di situ, udah pergi. Itu sosoknya kayak anak kecil justru. Anak kecil? Anak kecil. Jadi yang hitam itu anak kecil ya tadi? Yang ngomong itu Iya. anak kecil. Aku inget banget sosok anak kecil ini, dia pakai kaos kuning terus sama celana kolor, kayaknya nggak salah warna abu-abu atau apa gitu, karena kelihatan banget dari sini kelihatan banget. Cowok cewek? Cowok, rambutnya pendek. Aku bisa lihat karena aku kan memang fokus ekor mata kan. Oh, dia begitu. Apalagi waktu dia panggil Hel itu kan dia posisi di sini nih, tepat di sini. Gitu. Iya, udah kamu di situ, Gitu. Nah, suatu malam aku tidur, terus aku dengar kayak ada suara dokar, kan bunyi klinik kayak gitu kan. Iya, delman gitu ya? Terus delman gitu, ada suara langkah kuda. Aku coba ngintip dari luar, kan ingat kan di pintu itu kan ada kayak kaca gitu. Aku ngintip kayak gitu. Ternyata itu kuda jaran wali kalau orang Jawa bilang. Apa? Jaran? Jaran wali. Jadi kuda putih, cuman dia kepalanya ke belakang. Oh, ada ya itu ya? Ada. Dan memang ternyata tetanggaku punya pesugihan itu. Dari tetangga dekat situ apa agak jauh rumah? Agak jauh. Dia punya usaha transportasi memang. Oke. Dan memang di bagian belakang itu ada gambar kuda-kudanya. Tapi entah kenapa mainnya ke situ. Nah, waktu itu memang aku, karena mungkin aku nggak punya cukup energi untuk berkomunikasi ya dengan sosok-sosok yang ada di situ. Sampai akhirnya aku undang, ada salah satu temanku, dia lebih sensitif dan dia memang orang yang sering ngobatin orang lain. Aku panggil dia ke situ. Ternyata ada cerita di balik tanah itu kenapa begitu berhantu. Jadi memang zaman dulu sekali itu sering dijadikan tempat orang buang mayat. Buang mayatnya biasanya di situ. Bahkan ada tahun 92 atau 93 mayat yang memang dibuang mutilasi. Dimutilasi, dibuang ke situ. Justru gini anehnya, itu rumah kan gede ya, tanahnya juga gede. Tapi setiap kali ada beberapa orang yang belum pernah datang ke situ, walaupun kita kasih Sherlock gitu, nggak pernah kelihatan. Jadi yang mereka lihat pertama kali itu adalah kayak rimbunan pohon-pohon. Itu sudah ada sekitar 3 orang yang bilang, rumahnya di mana, gitu. Kalau di Sherlock, jadi mereka tuh berhenti tepat di depan rumah. Kita lihat dari CCTV, kok ada mobil ya berhenti itu. Mereka telepon, rumahnya di mana? Kita lihat orang itu lagi telepon. Noleh kiri. Dia gini, yang mana? Ini cuma ada hutan. Bilang gitu. Cuma ada hutan ini di sini. Loh, kami di dalam situ. Coba samperin. Nah, begitu samperin, baru dia bisa lihat rumah. Oh, dia nggak meleng, nggak apa ya? Jadi dia kayak bingung sendiri aja. Kayak bingung sendiri. Akhirnya salah satu dari kami keluar. Woi, itu loh rumah. Loh, kok? Lah tadi aku tuh lihat cuman pohon-pohon loh. Salah kali. Dan itu 3 kali kejadian? 3 orang, salah satu orang adalah suamiku. Waktu itu kan belum nikah. Belum nikah kan biasa lamaran dong, dia bawa orang tuanya. Padahal sebelumnya dia sudah pernah aku ajak ke rumah itu. Begitu sampai di lokasi, dia bilang, Hel, kamu pindah ya? Rumahmu pindah? Enggak, aku bilang gitu. Siang-siang bolong. Enggak, loh kok ini kok tanah doang? Hah? Iya cuma tanah loh, nggak ada rumahmu loh, kata dia gitu. Sumpah demi apa? Sumpah demi Tuhan, kata dia. Kami ini sudah di sini nih kumpul. Terus aku keluarkan. Oh iya, udah ada rombongan kan? Aku keluar gerbang tuh. Aku gituin. Itu loh rumah. Astaga Tuhan. Cuman gini doang. Ya udah, habis nikah kita pindah dari rumah ini, katanya kayak gitu. Sampai bilang kayak gitu. Ini nggak beres, ini rumah ini nggak beres. Bukan nggak beres rumahnya, nggak beres tanahnya. Aku sudah ngomong dari awal jangan mendirikan rumah di sini. Tapi ya sudah kejadian kan, ya sudah.
Banyak orang yang kayak gitu, kecuali tetangga-tetangga ya. Kalau tetangga-tetangga mungkin karena sudah terbiasa ada di situ, jadi mereka lihatnya biasa aja. Walaupun memang tetangga tuh sering bilang gitu, kamu tuh kemarin lewat depan rumah saya, kok kamu melototin saya, emang kamu ada masalah apa? Enggak bu, enggak pernah. Itu tetangga sampai ngeludah-ngeludah gitu. Ngeludah gitu. Bokap itu sebenarnya orang yang bisa dikatakan skeptis dari dulu. Oke. Ya, dia skeptis dari dulu. Jadi di depan rumah itu kan ada kolam ikan ya, kolam ikannya gede. Gede tapi dua terpisah gitu, dipisahkan sama kayak ada sungai kecil. Terus itu ada kayak jembatan model kayak Jepang-Jepangan gitu kan. Iya, kebayang. Jadi bokap itu pas mau nanam pohon, dia kan suka berkebun ya. Waktu dia mau nanam pohon, dia kan ngelompatin sungai kecil itu kan. Sungai paling kecil segini. Tingginya paling 50 cm lah kayak gitu. Terus waktu dia mau nyebrang, tiba-tiba dia jatuh. Sempet jatuh terus dia minta tolong kan. Kita semua pada keluar. Waktu itu aku, adikku sama mamaku yang keluar. Ada apa gitu. Waktu dia mau coba berdiri itu ternyata di salah satu lututnya sudah ada nancap batu. Aduh. Batu gitu sampai dicabut gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah setelah agak tenang pulang gitu kan ditanyain, kok bisa sih jatuh di tempat itu? Iya waktu aku nyebrang di sungai itu kok di dalam sungai ada orang. Ada orang dia berdiri di situ terus dia narik kakiku. Makanya aku jatuh bilang itu. Terus aku bilang sama bokap, aku bilang sama bokap, orang mana yang tingginya kurang dari 50 cm. Tapi dia lihat ada orang di situ. Dan kesannya tuh waktu aku coba papaku inget-inget lagi, yang papa lihat itu gotnya gimana? Ya yang papa lihat tuh gotnya tuh kayak dalam banget. Jadi orang bisa masuk di situ. Gitu. Jadi kayak aku nggak tahu ya, mungkin pandangannya dikaburkan atau apa gitu. Nah setelah kejadian itu papa sering banget justru malah ngalamin kejadian di dalam kamarnya. Gimana gitu? Jadi di dalam kamarnya tuh setiap kali dia habis dari kamar mandi, itu dia kayak ada yang ngedorong dari dalam kamar mandi keluar sampai jatuh berkali-kali. Setiap malam atau setiap saat? Setiap saat dia keluar dari kamar mandi, jadi dia kayak begitu dia kakinya satu keluar di pintu kamar mandi, begini, gitu. Nah waktu dia noleh itu nggak ada apa-apa. Karena aku penasaran ya, aku kan orangnya penasaran. Aku cobain. Jadi pas orang tua nggak ada di rumah, semua ini kejadian waktu aku tester kayak gini nih, orang nggak ada di rumah karena khawatir nanti ada sesuatu gitu loh. Jadi lebih baik aku sendiri yang tanggung kan. Aku masuk kamar mandi aku diem, terus aku buang air, pura-puranya kayak mandi gitu kan, buang air. Nah begitu kakiku melangkah keluar dari kamar mandi, bener kayak ada yang ngedorong. Dan setelah ngedorong itu ada suara kayak ketawa, kayak gitu. Jadi kayak seneng gitu loh, seneng udah ngerjain. Suara dari mana, Mbak? Dari belakang, dari dalam kamar mandi. Dari dalam kamar mandi berarti? Suaranya bener-bener bergema, kayak orang ngomong di kamar mandi kan bergema kan? Iya. Tapi nggak ada wujudnya. Waktu itu sempat ngundang pastor. Pastor datang untuk mendoakan rumah itu sekeliling juga. Terus pastor bilang, hati-hati ya kalau misalnya ada seperti benda jatuh di atas genteng atau ada suara yang manggil salah satu dari kalian, jangan dijawab. Oke. Itu biasanya gangguan karena mereka merasa terusik aja, sudah ibaratnya diredam lah. Gitu. Nah, waktu keliling itu kan aku lihat. Jadi memang si sosok-sosok ini mereka sempat menjauh gitu waktu disiram air suci gitu ya. Mereka menjauh gitu. Tapi habis itu habis menjauh mereka semua kumpul di belakang. Jadi kayak berbaris gitu. Masalahnya pastornya nggak bisa lihat. Dia cuma bisa ngusir doang. Tapi dia nggak lihat bahwa semuanya di belakang. Di belakang. Jadi kayak barisan kayak gitu. Dan makin lama barisannya makin panjang kayak ular gitu loh. Aku bilang, wah percuma. Aku cuma ngebatin kayak gitu, percuma. Dan emang bener, setelah itu memang bener ada benda jatuh di atas.
ada suara yang manggil-manggil, tapi suaranya beda dengan yang di awal itu ada. Kalau di aku kan kayak ada suara berbisik campur angin. Kalau ini enggak, jadi kayak suara orang biasa manggil gitu, help, suara mamaku atau papaku, pokoknya salah satu lah yang manggil gitu. Dan biasanya kami udah terbiasa gitu untuk mengabaikan hal itu, atau nunggu sampai 3 kali baru kita samperin, nggak langsung jawab. Papa manggil ya? Kadang enggak, oke udah. Aku kan tahun 2008 itu kan ke Jakarta ya. Terus 2012 aku balik. 2012 di bulan November aku balik karena aku mau melahirkan di situ. Begitu aku masuk, kedengaran banyak suara yang bilang, "Wongi balik, 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 balik." Orangnya kembali kayak gitu. Nah, waktu aku lihat di situ kok sudah tambah banyak ya. Aku nggak tahu siapa yang ngirim atau apakah memang sosok-sosok di situ mengundang teman-temannya, kita nggak ngerti juga. Karena memang jujur sebelum aku pergi ke Jakarta itu banyak dan sering banget seperti ada benda jatuh di atas loteng, tapi nggak ada apapun. Akhirnya aku kembali menjelang aku mau melahirkan, itu sering banget ada sosok yang menyerupai orang rumah. Contohnya, waktu aku lagi menghadap ke kaca ya, di bagian belakangku kan toilet, kamar mandi dalam gitu. Terus salah satu ART dia lewat, terus masuk ke kamar mandi. Aku panggil namanya Mbak Yah. Mbak Yah, mau ngapain? Aku bilang kayak gitu. Kok nggak ada jawaban, dan lampu di kamar mandi juga mati. Begitu aku mau masuk, ternyata di situ sudah ada perempuan, matanya tuh gede banget gitu, terus dia senyum gitu. Senyum ke aku, matanya gede banget. Aku, oh, ya udahlah, aku bilang gitu. Kamu jangan ganggu ya. Waktu itu aku langsung kontraksi tuh. Aku ingat banget tanggal 11 Desember jam 7:30 malam, aku langsung kontraksi pendarahan. Terus aku dilarikan ke rumah sakit. Tanggal 12 anakku lahir. Nah, pas anakku lahir itu di bagian luar itu ada suara laki-laki. Kalau mau dilihat dari materi suaranya sih udah tua ya. Dia tuh kayak ngerang-ngerang gitu, kayak ngerang kesakitan. Kayak gitu. Berapa kali itu kedengeran, aku cuman doa aja kan. Doa, jangan ganggu, jangan ganggu, jangan ganggu. Nah, terus ada yang lempar kerikil di jendela kamarku. Dilempar-lempar gitu. Pas aku buka, ternyata di balik itu ada pocong yang lagi ngintip kayak gini, matanya merah semua. Tapi bukan merah full itu enggak, jadi bagian putihnya itu kayak ada urat-urat merahnya kayak berdarah gitu loh. Tuh aku lihat kayak gitu, terus aku bilang, "Mau ngapain?" Aku bilang kayak gitu kan. "Mau ngapain?" Cuman jawab kayak gini, "Lihat adek." Gitu. Lihat anakku maksudnya, "Lihat adek." Jangan, terus aku langsung tutup gitu kan. Aku langsung tutup. Terus tiba-tiba bokap itu kejadiannya jam berapa ya? Masih jam 7 atau setengah 8-an gitu. Masih nggak terlalu malam kejadian itu. Terus bokapku tiba-tiba datang bilang, "Kamu kalau tidur pintunya jangan ditutup ya," kata dia gitu. "Kenapa?" Aku tanya. "Nggak apa-apa, pokoknya jangan ditutup." Oke, ya udah. Jadi posisi kamarku kan di sini, kamarnya bokap kan di sini. Nah, bokap kalau tidur bisa ngeliatin aku gitu. Karena dia posisinya kan memang tidur deket pintu sambil lihat-lihat gitu kan. Nah, pas malam itu sekitar jam 2 tengah malam, aku kebangun karena aku nyium kayak bau busuk, bangke busuk gitu. Aku kebangun, terus aku lihat ke pintu. Di situ sudah ada perempuan berdiri di situ. Senyum. Terus aku bilang, "Mau apa?" "Lihat adek," kata dia gitu. Oh, sama ya? Iya, "Lihat adek," kata dia. Terus aku bilang, "Jangan masuk. Pokoknya kamu jangan masuk." Ketakutan kan aku kan. Akhirnya yang dia lakukan, badannya masih posisi berdiri di situ, tapi lehernya manjang sampai ke atas anakku. Terus dia gini, "Cantik," bilang gitu kan. Langsung bilang, udah kamu balik lagi. Oke, udah itu kejadian kayak gitu tuh berapa menit gitu, sampai akhirnya dia
menghilang sendiri. Nah itu besoknya papaku ngomong, kok papa mimpi ya? Mimpi apa? Papa mimpi ada lihat perempuan berdiri depan pintu kamarmu. Oh, oke, iya. Ya udah, mau diapain lagi gitu. Nah, kejadian yang paling bikin kami trauma waktu itu, bokap itu kan memang dia menjelang apa ya? Bisa dikatakan menjelang kematiannya, walaupun saat itu dia masih sehat ya. Dia masih sehat. Tapi mendekati hari kematiannya tuh sekitar 2 bulan sebelum beliau meninggal, itu ada sosok nenek-nenek. Aku nggak tahu dari mana, tiba-tiba dia muncul. Nah, yang ngelihat itu ada aku, mamahku, sama tetangga depan rumah justru. Oke. Nah, hal yang paling bikin aku sampai sekarang nggak bisa lupain. Jadi kan bokap tuh kan dia kerja di kota namanya Kota Ulari. Jaraknya itu paling 2,5 jam lah kalau dari rumah kan. Karena kan bokap dokter ya. Jadi dia memang prakteknya di situ. Dinas gitu ya? Iya, dinasnya di situ. Suatu hari bokap itu biasa pulang itu sampai rumah jam 6, jam setengah 7 lah malam. Nah, dia turun dari mobil. Jadi dia turun, terus tiba-tiba di jok yang dia dudukin itu aku lihat ada sosok nenek-nenek. Di jok? Jadi waktu berdiri turun, yang aku lihat ada sosok nenek-nenek duduk di situ. Terus dia ikutan turun. Sama kayak manusia, dia nggak hologram. Oh. Sama kayak manusia, nyeker, nggak pakai alas kaki. Baju? Dia pakai kayak kebaya nenek-nenek zaman dulu yang ada garis gininya tuh, yang kebuka gini, kayak kutu baru ya, kebaya kutu baru. Terus di bawahnya tuh jarik tapi sebatas lutut ke bawah dikit. Aku inget banget itu, rambutnya ngembang kayak bukan gimbal ya, kayak nggak terurus iya, gitulah. acak-acakan ya. Terus biasa kan kami nunggu di pintu kan buat nyambut bokap gitu. Aku waktu ngeliat ini siapa ya? Nah pas bokap masuk, neneknya itu kan masuk depan aku, dia kayak gini, kayak gitu. Ih siapa sih nih? Loh bokap habis dari mana ya? Terus udah kan, biasa kan mandi bokap, terus makan, terus duduk-duduk lah kan depan TV gitu ngobrol. Aku tuh mau ngomong sebenarnya, Pak dari mana Pak? Gitu. Cuman aduh kesampean nggak ya. Dan si nenek itu, jadi posisi bokap kan duduk, dia di belakang bokap berdiri gitu. Kadang suka giniin loh, atas kepala bokap diginiin, tuk kayak gitu, diginiin. Tapi bokap nggak berasa apa-apa? Nggak, paling cuman gini doang. Oh ya. Terus diginiin lagi, itu ngapain sih? Aku bilang gitu kan. Tapi aku dalam hati gitu, mau ngomong nggak kesampean. Jadi kayak apa ya? Kayak dibekap mulutku tuh mau ngomong, pah gitu aja nggak kesampean. Kalau untuk membahas dia ya. Tapi kalau untuk pembahasan yang lain bisa aku ngomong lancar. Tapi kalaupun Mbak nyampein, bokap nggak mungkin percaya kan? Nah itu dia. Tapi at least aku bisa tanya kan, dari mana Pak? Iya benar-benar. Gitu. Terus akhirnya aku mikir lagi. Oh tanya supir. Dah. Besoknya jam 5 pagi kan biasa supir datang. Aku langsung tanya, Pak, kemarin habis dari mana? Maksudnya Mbak? Iya kemarin habis dari mana? Aku bilang kayak gitu. Loh, biasa Mbak ke Leri gitu. Oke, rutenya kemana? Aku bilang kayak gitu. Oh iya Mbak, rutenya memang beda. Ini. Rutenya lewat mana? Lewat itu loh Mbak, lewat belakang, daerah Gunung Pati Bocah itu. Oke, mungkin untuk warga Semarang tahu ya Gunung Pati itu kayak apa. Gunung Pati. Gunung Pati. Terus aku langsung bilang sama sopirnya, Pak, bisa nggak nanti Bapak berangkat lewat situ? Wah, kalau saya tergantung bos Mbak. Kalau bosnya nggak mau ya gimana Mbak? Aku bayar deh, aku bilang kayak gitu. Lewatin situ lagi. Kenapa sih Mbak? Ya pokoknya lewatin situ. Ya, lihat nanti Mbak ya, lihat nanti ya. Oke udah.
Tapi herannya gini loh, Mas. Gak pernah bisa dia mobilnya tuh belok ke arah situ. Jadi kayak entah lupa, entah tiba-tiba kok aku sudah ada di sini ya. Jadi kalau misalnya dari tempatku itu kan Gunung Pati itu kan belok ke kiri nih. Kalau lurus kan jalan konvensional. Dia selalu lurus. Walaupun lurus itu ada macetnya, dia selalu lurus, nggak pernah belok gitu. Kemarin pun pas lewat Gunung Pati itu alasannya apa? Si supirnya nanya nggak, Mbak? Macet. Macet katanya. Oke. Macet, jadi dibelokin ke daerah Gunung Pati itu. Oke. Nah, itu walaupun macet, dia nggak pernah belok ke situ. Herannya tuh kayak gitu. Jadi kayak sengaja banget jangan sampai dia dipulangin. Ya. Dan si nenek itu selalu ada. Dan dia duduk seolah-olah dia mangku papaku. Jadi dia tiap kali papaku pulang, dia turun, nenek itu ada nyusul. Gitu. Dan makin lama sikap papaku aku bilang mulai agak aneh. Kayak orang yang agak terganggu ininya. Apa yang Mbak Rachel alamin? Maksudnya Mbak Rachel ngerasa pas pertama kali banget ngerasa bokapan itu ada kejadian apa gitu? Yang pertama, bokap itu kayak melihat almarhum ibunya. Gimana waktu itu kejadiannya? Jadi bokap ini kan beberapa kali dia ngalamin henti detak jantung. Oh iya? Berapa kali. Jadi tiba-tiba jantungnya berhenti, nggak nafas, terus tiba-tiba berapa detik kemudian dia napas gitu. Jadi kayak, nah hidup lagi gitu. Tapi nggak terjadi apa-apa, kayak seolah-olah apa ya? Kayak nggak ada apa-apa gitu. Cuman tiap kali itu kan nenek sering banget kan. Aku nggak tahu kenapa dia sering keliling di bagian luar rumah, keliling gitu terus, keliling. Kalau nggak nanti dia tiba-tiba ada di belakang papaku. Pokoknya kalau papaku sudah duduk di kursi itu, dia ada di belakang papaku, terus papaku digini-giniin. Gitu. Cuman kalau papaku beraktivitas, dia keluar tuh keliling. Nah, suatu ketika papaku bilang kayak gini, itu ibuku, katanya gitu. Ibuku ada di luar, suruh masuk gitu. Karena agak gini kan. Padahal sebenarnya dia sehat, nggak kenapa-kenapa. Dan sebelum-sebelumnya dia nggak kenapa-kenapa. Terus mamaku sampai bilang, loh ibumu sudah meninggal loh. Sudah lama meninggal, bukan? Enggak, itu ibuku suruh masuk, kata dia gitu. Suruh masuk, bikin kopi, kayak orang bingung gitu. Bikin kopi, bikin ini. Katanya. Gak ada apa-apa, Pak. Dan Mbak Rachel nggak lihat apa yang dilihat bokap pun ya? Yang dia tunjuk nenek itu. Oh, nenek itu. Tapi aku nggak bisa ngomong. Pak itu sosok yang gini-gini. Nggak bisa. Iya. Kayak kekunci. Terus habis itu makin lama, dari yang dia di luar rumah, dia masuk ke dalam rumah. Masih keliling-keliling gitu. Jadi dia kan tembus kan. Dia cuma keliling doang tuh, tembus kamarku, tembus kamar adikku, keliling gitu. Keliling gitu. Dan tiap kali dia keliling, papaku lihat, itu ibuku loh. Ibu, sini duduk sini aku bikin kopi, katanya gitu. Dulu kan nenekku kan zaman dia hidup kan dia suka tumbuk serai kan. Terus papaku bilang, tumbukin dulu serai itu, buat nenek, tumbukin dulu serai. Nggak ada pak, udah, nggak ada apa-apa, aku gituin. Itu ibuku gitu. Jadi tiap kali lihat perempuan tua itu, dia bilang itu ibunya. Makin lama, posisi si perempuan itu jalan, dia makin dekat. Dan tiap kali dia makin dekat, tiap kali almarhum papaku sudah mulai seperti orang yang kayak kehilangan ingatan gitu. Tatapan matanya udah berubah. Jadi kayak yang kosong. Terus ngomongnya makin aneh. Ngomongnya kalau bilang sama mamaku, kalau aku pergi duluan, kamu jangan nikah lagi ya, kata dia. Ini ada tabunganku ini, kamu kelola dengan baik ya. Jadi kayak kasih pesan terakhir gitu. Walaupun saat itu bisa dikatakan papaku kalau soal fisik walaupun tua dia sehat. Dia masih bisa jalan sendiri, bahkan kalau mau dipaksain nyetir masih bisa. Tapi kan kami anak-anak khawatir ya. Takutnya nanti ada apa-apa gitu kan. Makanya pakai sopir. Aku sempat ngomong sama sopirnya, Pak, tolong lah Pak, lewatin daerah itu lagi, tolong banget. Karena ini udah nggak beres nih orang tuaku. Emang kenapa Mbak? Nah, aku mau ngomong nggak bisa lagi. Jadi kayak ketahan gitu, nggak bisa. Pokoknya lewatin situ aja. Tapi tiap kali dia
papa pulang, aku tanya, Pak nggak jadi lewat situ? Enggak mbak, bapak nggak mau. Bos nggak mau, kata dia. Aduh, sudah. Nah, makin lama kan makin deket nih si sosok ini. Sampai pada suatu ketika, bokap bilang kayak gini, ibuku baik, kakiku dipijetin, tahu anaknya capek, kata dia. Waktu aku ngintip, si nenek itu lagi duduk di kasur, giniin. Terus lihat aku, kayak gitu. Jadi kayak ngeledek gitu yang, mau apa kau, gitu loh. Cuman, ya ampun, gimana nih? Aku cuma bisa doa kan. Aku doa, tapi somehow mungkin karena keimananku yang kurang ya. Karena imanku yang kurang, nenek itu masih ada. Dia begitu terus, micetin. Sampai satu hari, papaku tiba-tiba nggak bisa jalan, tidak mau makan, tidak mau minum, sampai akhirnya dia taruh di kursi roda. Suddenly. Jadi dia bangun, terus dia jatuh. Dan yang aku lihat, nenek itu di belakangnya dia begini. Tuh, ada di belakangnya kayak sini. Gini. Wah, benalu nih aku pikir. Sudah, cuma bisa pasrah. Nyokap waktu itu tanya kayak gini, Dek gimana ya Dek? Aku cuma kata-kata yang keluar dari mulutku, doain aja supaya papa jalannya lancar. Maksudnya gimana? Jalan kaki? Enggak. Maksud aku tuh jalan arwahnya ke yang maha kuasa gitu. Enggak. Doain aja lah supaya nggak ada apa-apa. Oke, udah. Itu begitu papaku jatuh, masuk di ICU kan. 2 minggu masuk di ICU. Waktu itu hari Rabu, yang bikin aku makin yakin kalau papaku sudah mendekati hari hanya. Di ICU ada aku, semuanya pada kumpul. Aku lihat papaku udah pakai baju putih, ada cahayanya, terus dia digandeng sama sosok bayangan putih juga. Itu dia jalan. Anakku bilang, nih kok kakek dibawa orang itu ya? Oh kamu lihat juga? Aku bilang kayak gitu. Diem ya. Oke, diem. Nah itu, terus di hari waktu papaku mau meninggal, itu aku mimpi ketemu dengan sosok yang putih itu. Terus bilang kayak gini, papamu mau saya panggil pulang. Aku tanya kapan? Jam 12. Cukup itu, jam 12. Saat itu jam 12, tanggal 12 kan adikku mau merit. Terus akhirnya adikku mutusin kan, di ICU tuh mereka pemberkatan dulu kan, baru acaranya tuh tanggal 12-nya. Untungnya udah pemberkatan duluan, tanggal 9 itu mereka pemberkatan. Terus abis itu tanggal 11, waktu itu aku lagi Google Meeting sama teman-teman. Aku lihat ke jam itu 11.45. Terus ada sosok yang putih itu lagi datang ke rumahku, bilang, sudah waktunya. Aduh. Sudah waktunya, tidurlah. Papamu mau pamitan gitu. Terus aku bilang, oh iya jam 12 tuh, aku pikir jam 12 siang. Kalau jam 12 siang kan besoknya kan adikku nikah. Papaku mungkin nunggu itu kan, aku pikir kan. Ya ampun, iya ya. 12 tuh kan ada yang tengah malam. Akhirnya udah, aku masuk ke dalam kamar waktu itu. Terus aku mimpi, bener aku ketemu sama papaku. Dia sudah pakai baju putih gitu. Dia bilang, gimana ya adikmu? Nanti, dia bilang, nanti sudah mau menikah gitu. Nanti sudah mau menikah, tapi papa sudah dijemput. Aku bilang, nggak apa-apa Pak. Papa pergi aja. Karena kan adik sebenarnya sudah diberkati tanggal 9 kemarin. Di ICU kan papa lihat sendiri, aku bilang gitu. Ya sudah. Gitu. Nah pas aku mau pegang tangan papaku, dia tiba-tiba udah jauh di situ. Udah jauh dia. Jadi tempat itu gelap semuanya. Yang aku lihat di ujung situ ada kotak kayak pintu bercahaya. Udah papaku udah di situ. Nah itu. Pas aku giniin tuh ternyata aku ngigau. Tangan suamiku yang aku giniin. Terus suamiku bilang, Papa, iya aku tahu papa udah nggak ada. Aku bilang gitu. Udah tuh. Akhirnya udah kami ke acara itu ya, ke
Tiongting sebutannya kalau rumah duka gitu. Papaku kan ditaruh di situ gitu. Dan setelah papaku nggak ada, perempuan tua itu juga udah nggak ada. Tapi sekarang nggak tahu ya itu perempuan dari mana, sebabnya kenapa. Nggak tahu. Apa yang sudah dilakuin papaku, aku juga nggak tahu. Karena kalau dari sopir sampai aku sampai bilang, ngomong Pak, apa ya, kalian tuh kemana? Apa yang dilakuin papaku? Nggak ada apa-apa Mbak, kami cuma lewat jalan itu aja, gitu. Fun fact-nya, setelah papaku meninggal, setahun kemudian sopirnya meninggal. Hah? Sopirnya meninggal. Kenapa ya? Dengan diagnosa yang sama, serangan jantung. I swear to God. Setahun kemudian, di tanggal bulan yang sama. Wow. 12 Mei. Aku masih ingat banget, 12 Mei. Tanggal dan jam yang sama. Tanggal, bulan yang sama, jamnya beda. Oh, oke. Serangan jantung. Dan kalau diagnosa dokternya terlalu banyak merokok, padahal sopirnya tidak merokok sama sekali. Jadi paru-parunya rusak. Cuman diagnosanya serangan jantung, bukan paru-paru. Itu yang aneh. Jadi paru-parunya itu kalau di ronsen tuh udah kroak. Tapi sempat nyari tahu nggak Mbak? Sempat nyari tahu lebih dalam lagi nggak? Enggak. Nggak sempat ya? Enggak. Karena setelah papa meninggal, terus 3 hari itu beliau kan ngetok-ngetok jendela kamar. Jadi awalnya tuh di kamar itu kan mamaku kan karena dia masih takut tidur sendirian, minta aku nemenin kan di kamar itu. Terus tiba-tiba dia ngetok jendela kamar gitu. Padahal jendela kamar itu posisinya ada di dalam dan orang nggak mungkin lewat di situ, atau orang ada di situ nggak mungkin. Itu jendelanya jendela dalam kan. Ada yang ketok-ketok kayak gitu. Siapa ya? Aku buka, nggak ada siapa-siapa. Terus aku tutup lagi kan, ketok lagi. Aku buka, nggak ada. Udah, biarin. Ketok lagi. Pas aku buka, ada suara di sebelah kanan nih. Sini, kata dia gitu. Sini. Waktu aku noleh, ada sosok papaku. Tapi udah pakai baju putih semua. Baju putih semua. Ternyata dia di dalam tuh ngetok-ngetok jendelanya. Tuk, gitu. Oh gitu. Iya, terus bilang, jagain mama ya. Aku cuman, iya. Udah, habis itu udah pergi. Kayak ngasih pesan aja ya berarti ya? Cuma ngasih pesan aja sebenarnya. Gitu. Aku nggak ngerti ya, apakah memang keluarga kami ini jadi semacam kayak magnet untuk sosok-sosok itu datang atau enggak, karena setiap kali kami menempati sebuah rumah, itu pasti ada aja. Dari mama ada kejadian apa tuh? Dari mama sendiri? Kalau dari mama sendiri sih sebenarnya gini, waktu papa itu sakit selama 2 minggu, itu mama sempat lihat ada perempuan yang pakai baju kebaya coklat itu. Nah, itu dia, papaku kan tidur terlentang, dia tidur tengkurap tepat dari atas kepala sampai kaki. Jadi berlungkup kayak gitu di atas badan papaku. Cuman itu sih yang dilihat. Oke. Itu cuma sekali doang lihat ya. Berapa lama Mbak di sini Mbak? Dari tahun 2002. Dari tahun 2002. Sampai sekarang. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang. Masih loh? Masih. Terus ada kejadian apa lagi Mbak? Kejadiannya ya itu, jadi waktu siang-siang sekitar jam 2, jadi kan aku punya tetangga di depan rumah. Ya. Sebut aja namanya Mas A gitu ya. Dia kan ada CCTV juga di rumahnya. Jam 2 siang itu aku lagi di luar, terus mamaku telepon. Itu waktu papaku sudah meninggal. Nah, mamaku telepon, kok aku bau melati ya dek, kata dia gitu. Aku bau melati, apa mungkin papa ya datang ya, katanya. Oh gitu. Aku langsung ngomong kayak gini, ma itu kuntilanak. Selesai aku ngomong kayak gitu, tiba-tiba adekku masuk ke dalam rumah. Dia kan habis main di tempatnya Mas A. Terus dia bilang kayak gini, mah CCTV di rumahnya Mas A ini nangkep ada sosok kuntilanak dari rumahnya dia nyebrang ke rumah kita, katanya gitu. Nyebrang ke rumah kita gitu. Nah kan bener kan, pas malamnya kita kan lagi kumpul-kumpul semua. Aku duduk di sini ngebelakangin taman belakang. Jadi di dalam rumah kan ada taman gitu.
Terus iparku ada duduk di seberangku. Tiba-tiba dia bilang kayak gini, itu apa? Aku noleh kan. Nah, yang sempat aku lihat itu kayak ada rambut naik, kayak gitu. Ada rambut naik. Nah, waktu aku tanya, kamu lihat apa kok? Aku lihat ada sosok kuntilanak, tapi dia berdiri terbalik dari atas. Jadi kayak kelelawar gitu. Nah, di situ. Nah, besoknya Mas Ani kan bilang, kalian kalau tidur jangan deket-deket jendela ya, gitu. Kenapa gitu? Nggak apa-apa, pokoknya jangan deket-deket jendela. Aku aja posisi kasurku aku pindahin, kata dia. Oke, ya udah. Dan ternyata di malam itu ada bunyi kayak orang nyapu gitu. Terus ponakunku kan waktu itu masih umur berapa bulan ya? 1,5 bulan lah, rewel terus kan. Anakku juga bilang katanya hawanya panas kata dia gitu. Karena penasaran aku keluar. Begitu aku keluar, sosok itu lagi ngebelakangin aku, dia jalan srek gitu. Ternyata rambutnya yang sampai ke tanah. Oh, okay. Srek gitu rambutnya gitu. Terus aku bilang ini, jangan ganggu. Kamu berdampingan sama aku loh hidupnya, tapi aku yang punya rumah ini. Bilang gitu. Habis itu dia berhenti gitu. Aku kan lihat-lihatan gitu kan, apa yang bakal dia lakuin ya? Ternyata dia jalannya mundur kayak gitu. Aku langsung tutup gerbang terus aku masuk. Buset, gila. Itulah nyampe sekarang tuh kuntilanaknya selalu ada. Berapa orang sekarang yang tinggal di rumah? Aku, anakku, adikku, ipar, anaknya 6 orang. 6 orang. Siapa lagi yang pernah ngalamin kejadian horor? Kalau yang pernah ngalamin kejadian horor itu adikku, tapi saat itu dia ngelihatnya bareng sama aku. Di mana? Di rumah itu, di CCTV. Jadi kalau di CCTV itu kalau malam kan dia hitam putih kan? Iya benar, nggak ada cahaya. Terus ada orang, dia tinggi banget. Kenapa aku bilang tinggi? Karena ujung bagian atas di pagar itu nyampe segininya dia. Padahal itu tingginya 2 meter. Pagarnya 2 meter. Cuman yang heran gini, setiap kali ada kendaraan lewat terus kena lampu, dia transparan. Kayak tembus ya? Kayak tembus lampu gitu. Tapi setelah lewat nggak ada lampu lagi, dia sejelas itu. Kayak kita ngelihat manusia. Dan dia berdiri di situ. Cuman yang aku heran, ya ini mungkin agak science fiction ya. Mukanya mirip kayak alien-alien yang ada di TV itu loh, yang matanya kayak mata capung, terus ininya ngecil kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak capung ya. Nah itu. Nggak pernah nyari tahu itu apa, Mbak? Nggak pernah. Karena saking banyaknya aku sampai bingung. Terus ada juga di bagian belakang rumah itu pocong. Agak aneh pocongnya. Jadi bagian pinggang ke atas itu dia cabang 2. Dan dia selalu geraknya begini gantian. Anjir. Jadi dari pinggang ke bawah dia cuma satu. Itu yang lihat aku, waktu itu aku lagi live bareng sama temen, sama 1 orang lagi. Lagi live? Aku kan biasa kan suka live sambil cerita horor, terus sambil aku explore sekitar-sekitar. Sambil video itu, gitu. Terus? Gitu, terus aku lihat kan, aku arahin ke titik yang itu. Coba ada yang bisa lihat nggak itu apa? Salah satu ngomong, dari 9 orang itu kan, 9 orang termasuk aku ya, ngomong, Mbak kok aneh ya bentuknya, kata dia gitu. Yang aku lihat itu kayak kafan putih, bentuknya sih kayak pocong deh kayaknya, kata dia. Cuman kok dari pinggang ke atas dia cabang 2, iya. Gerakannya ganti-gantian kan, aku bilang naik turun. Iya loh Mbak, kata dia gitu. Oh sama ya? Iya sama. Cuman 1 orang doang sama aku yang lihat. Ya itulah sosok-sosok yang ada di rumah. Dan ini kan banyak ya, maksudnya kejadian-kejadian horor yang dialamin di situ. Gue percaya banyak nih Mbak, kejadian-kejadian yang udah dialamin sekeluarga ya. Pernah ada kayak ini nggak sih Mbak? Pernah ada kayak Mbak ngapain gitu, kayak penanggulangannya gitu nggak sih? Enggak pernah. Mbak ngelakuin sesuatu apa di situ? Enggak pernah. Biar gangguan ini selesai gitu. Enggak. Sampai sekarang masih ada kejadian nggak? Sampai sekarang? Sering. Kalau apa yang paling terbaru? Baru-baru ini yang terjadi? paling sebenarnya bukan terbaru juga sih. Tiap malam itu kuntilanak yang aku sebutin tadi itu selalu ada di depan jendelaku. Ini dia ngapain? Berdiri aja. Kadang tangannya masuk. Gitu, keluarin lagi, masuk, keluarin lagi. Gitu. Cuman apa ya?
ya mau ngapain lagi gitu, udah capek juga sih mungkin ya. Berarti emang ya udah aja gitu ya kejadiannya, nggak Baracil gimanain ya berarti ya. Okay. Karena dulu sempet ngundang kayak pastor juga buat dibersihin ini dan itu, cuman bertahan berapa hari, abis itu gitu lagi. Oh. Bukan karena pastornya kenapa-kenapa, enggak gitu loh. Karena memang mungkin apa ya, aku percaya sih mereka yang duluan ada di situ, ya lu ngapain ngusir kita gitu loh. Kalian yang justru baru kan bikin rumah di situ. Ibaratnya mungkin mereka udah ratusan tahun yang lalu, kita nggak pernah tahu kan. Nah yang di CCTV tetangga itu, yang ngelihat kuntilanak masuk itu dapat CCTV-nya? Dapat CCTV-nya. Oh dapat. Dapat. Disimpan nggak mbak videonya? Enggak. Ya, sayangnya sayang enggak. Ya. Iya. Sayangnya enggak. Cepet nggak dia? Apa slow mo jalannya waktu itu? Cepet. Oh cepet. Melayang gitu. Kakinya nggak ada. Kakinya nggak ada. Gokil ya. Tetangga berarti, bentar-bentar, ini tetangga yang ngalamin juga cuman yang depan doang nih berarti? Yang kiri kanan? Kiri kanan nggak, soalnya CCTV-nya dia yang nangkep. Nggak, kiri kanan ada kejadian horor juga nggak? Nggak pernah tanya sih, nggak pernah tanya. Oh, cuman deket ya sama tetangga ya? Enggak, cuman memang sebelah rumah kan ada lahan kosong. Di seberang itu, di tempatnya Mas A tuh bagian belakang juga kosong. Oh, jadi masih banyak lahan kosong juga. Iya, ya? dan di belakang rumah si Mas A ini banyak pocong memang ada di situ. Kalau di sebelah rumahku itu yang kosong itu banyak anak-anak kecil. Sebenarnya udara di kotaku tuh kan dingin ya, bisa dikatakan dingin. Tapi setiap kali ada orang ke rumah itu hawanya panas-panasnya tuh kayak orang mau marah gitu. Oke. Tiap kali orang ke situ. Pokoknya lebih dari 24 jam misalnya ada saudara nginep di situ. Itu pasti hawanya tuh pengen marah. Kayak kita kegerahan dan kita kesel gitu ya. Iya, tanpa sebab. Dan ini aku dapat cerita dari omku ya, adiknya nyokap. Gimana mbak? Kan di bagian belakang itu kan ada 2 kamar kosong nih. 2 kamar kosong, terus kalau misalnya mau ke depan itu kan kayak ada lorong, terus ada pintunya kan. Jadi lorong itu kalau lurus itu taman samping. Nah, dia harus belok ke sini, ke kanan buat masuk ke dalam rumah utama. Gitu, karena memang agak terpisah gitu. Tiap kali dia misalnya mau keluar nih dari kamar, itu ada pocong yang sudah menghalang kayak gitu. Itu ada pocong di situ. Kenapa kamar itu kosong? Emang nggak ada yang tidur di situ aja? Memang kamar buat tamu. Kan di depan kan kamar semua udah terisi. Ada aku, mamaku, adekku gitu kan. Nah memang ada 2 kamar kosong yang bekas kakakku. Kakakku kan 2 nih. Yang satu kan meninggal. Yang satu lagi dia udah pindah luar kota ikut suaminya. Jadi 2 kamar kosong. Nggak dikos-kosin? Enggak. Emang enggak. Ngeri juga sih kamar kosong itu ya? Iya, memang. Katanya Ari lagi nyari kos mbak di sana mbak. Kalau mau jangan. 2 loh kamar kosong. 2. Luar biasa loh. 2 kamar kosong di situ, dan setiap kali dia mau ke kamar utama gitu ya, loh kok ada pocong gitu. Udah dia masuk lagi, nggak berani. Kan kondisinya kayak gitu ya, berarti ya. Yang terbaru nih berarti. Oke mbak, berarti selesai sudah ya cerita dari awal banget mbak tinggal di rumah mbak yang sekarang sampai terakhir nih berita terkini dan teraktual ya tadi ya tentang 2 kamar kosong itu ya. Dan habis ini Mbak Rachel mau cerita lagi nih ya, sahabat lonceng ya, mau cerita lagi tentang, katanya mau cerita tentang pocong yang udah jadi urban legend di salah satu kota di Jawa Tengah. Oke, urban legend berarti udah terkenal nih harusnya ya. Sebenarnya terkenal di tahun 90-an, 80-an, 90-an sih. Oke, kita dulu pernah tahu sosok Mumun nih ya, tapi itu kayaknya bukan di daerah Jawa Tengah, ini di daerah Jawa Tengah nih. Daerah Jawa Tengah. Oke, menarik nih ya. Oke, dan untuk cerita ini Mbak, cerita tentang di rumahnya, makasih Mbak ya udah nyeritain ini. Sama-sama. Dari awal sampai habis. Pasti berat banget Mbak ceritanya juga, harus ngulang memori yang nggak enak pasti kan, tentang apalagi tentang almarhum bokap
Ya, dan makasih banget loh Mbak ya udah nyeritain detail tentang ini. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Dan sahabat lonceng, akhir kata gue Gilang Nahaditya izin pamit, Mbak Rachel juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.